berjumpa masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Ya, mohon maaf ini agak sedikit lama saya agak share materi yang ada di YouTube ataupun di Instagram, karena kebetulan kemarin anak saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit, sehingga saya tidak sempat untuk membuat video. Saya hanya share video-video yang ada di TikTok. Dan saya pikir video yang ada di TikTok itu pun juga bermanfaat, yang bisa Anda pelajari. Di TikTok saya juga share ilmu, namanya Rumah Cerdas Official, baik di TikTok maupun di Instagram, Rumah Cerdas Official. Nah, kalau di YouTube, Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Anda bisa juga belajar di sana. Di sana saya juga share tentang pola-pola yang ada dalam TOEFL, baik di TikTok maupun di Instagram. Begitu juga di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membeli buku Konsep Belajar Bahasa Inggris dari Nol. Ini adalah buku yang sesungguhnya masterpiece saya. Pertama kali saya menulis buku adalah buku Konsep Belajar Bahasa Inggris dari Nol ini. Sebenarnya waktu kursus dulu saya buat bukunya tipis sekali, tapi karena untuk e-course teman-teman bisa belajar dimanapun teman-teman berada, akhirnya saya lengkapi strategi tekniknya, dilengkapi dengan video pembelajaran. Semoga buku dan e-course ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menguasai bahasa Inggris dari nol. Dan untuk menyingkat waktu, dalam video kali ini saya akan share salah satu materi yang ada dalam buku Konsep Belajar Bahasa Inggris dari Nol ini, yang menggunakan metode kuantum cerdas. Nah, di sini saya akan share teknik apabila Anda ingin ngomong atau menerjemahkan menggunakan simple present, ya. Tekniknya bagaimana? Di sini saya sudah tuliskan ada 5 kalimat yang semuanya adalah menggunakan simple present. Nah, Anda harus tahu terlebih dahulu polanya atau rumusannya. Anda harus tahu dan Anda harus hafal rumus simple present. Bagaimana rumus simple present? Oke, rumus simple present, Anda harus tulis dulu subjeknya, Anda harus tulis dulu objeknya. Present is identical with verb 1, simple is identical with 0. The combination between verb 1 and 0 is verb 1. Jadi simple present itu rumusnya nanti subject plus verb 1 plus s atau is plus object. Jadi bentuk kalimat statementnya untuk simple present nanti rumusnya adalah subject plus verb 1 plus s or is plus object. Nah, di buku ini Anda akan belajar simple present, right subject and object. Present is identical with verb 1, simple is identical with 0. The combination between verb 1 and 0 is verb 1. So the formula is subject plus verb 1 or s or es plus object. Okay. The example is C writes letter. Negative, C does not write letter. Interrogative, does she write letter? Nah, seperti itu ya. Metodenya seperti ini. Oke, kemudian rumusnya ini. Dan untuk kalimat negatif ataupun interrogatif biasanya ditambahkan do atau does. Jadi untuk negatif interrogatif berarti di sini adalah do atau does not plus verb 1. Nah, jadi subject plus do atau does not plus verb 1, di sini ada objeknya. Kalau interrogatif tinggal pindah ke depan saja dan intonasinya naik. Nah, ini Anda harus tahu terlebih dahulu rumus simple present. Nah, rumusnya simple present bentuk positif adalah subject plus verb 1 s or is plus object. Kemudian untuk kalimat negatif ini positifnya. Untuk kalimat negatifnya adalah subject do atau does not plus verb 1 plus object. Oke, kemudian
Yang kedua, catatan yang kedua yang Anda harus ketahui bahwasanya jika subjeknya orang ketiga tunggal, maka orang ketiga tunggal yaitu she, he, it harus ditambahkan s atau is. Jadi apabila, saya ulangi lagi, apabila subjeknya orang ketiga tunggal, jadi saya yang ngomong itu orang pertama, Anda yang diajak ngomong itu adalah orang kedua, yang kita omongkan itu adalah orang ketiga. Jadi orang ketiga itu adalah she, he, atau it. Nah itu ya. Maka kata kerjanya harus ditambahkan s atau is. Nah pertanyaannya, kapan ditambahkan s, kapan ditambahkan is? Pertama, subjeknya harus orang ketiga tunggal she, he, it. Ditambahkan is apabila kata kerjanya di sini diakhiri apa? SH, CH, X, O, ZS. Contoh harus she wash, jadinya washes. She washes. Kalau CH watches. She watches television in the living room. Oke, every morning. Kalau X contohnya mix. Jadi mixes. Kalau do oleh O ini go atau do ditambahkan ini dari O tambah es, does. Go, goes. Miss ketinggalan atau rindu, misses. Nah, seperti itu ya. Terus yang ketiga, kapan kita menggunakan simple present? Simple present itu digunakan untuk usual activity, untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua, untuk sesuatu yang terjadwal. Jadi meskipun ada kata tomorrow, tapi karena aktivitas ini sudah terjadwal, seperti jadwal kereta api, jadwal pesawat, ataupun jadwal bis. Nah, itu kalau sudah terjadwal, seperti jadwal buka toko, itu sudah terjadwal, maka menggunakan simple present. Terus yang terakhir, untuk kebenaran umum. Kebenaran umum ini adalah benar di waktu sekarang, benar di waktu lampau, dan benar di waktu yang akan datang. Apabila untuk kebenaran umum, maka menggunakan simple present. Saya ulangi lagi. Simple present digunakan untuk satu, usual activity, untuk kebiasaan sehari-hari. Saya bangun pada pukul 4 setiap pagi. Saya pergi ke kantor pukul 8 setiap pagi. Jadi untuk menyatakan aktivitas sehari-hari, kita menggunakan simple present. Kedua, kita gunakan simple present untuk sesuatu yang sudah terjadwal. Jadi seperti jadwal kereta, jadwal pesawat, jadwal buka toko, dan lain sebagainya. Untuk aktivitas yang terjadwal, meskipun ada kata tomorrow atau next week, itu kita menggunakan simple present. Terus yang ketiga, kita menggunakan simple present untuk kebenaran umum. Nah, seperti itu. Kebenaran umum adalah sesuatu yang benar di waktu sekarang, benar di waktu lampau, dan benar di waktu yang akan datang. Nah, di situ ya. Kemudian, mari kita coba terjemahkan soal nomor 1 sampai nomor 5. Setelah Anda mengetahui konsepnya. Apakah kamu biasanya bangun pada pukul 5 setiap pagi? Ingat, ini ada kata kuncinya adalah biasanya setiap pagi. Ketika ada biasanya setiap pagi, maka kita menggunakan simple present. Lah, kemudian di sini ada kata apakah. Lah, ingat, apakah itu adalah bentuk yes or no question. Oke, Anda harus tahu bahwasanya pertanyaan itu dibagi menjadi 3. Jadi dalam bahasa Inggris, pertanyaan itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Kalau di buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol ini, Anda akan belajar di chapter 1 ya. Di bab 1. Jadi question in English there are 3. Number 1 is yes or no question. Jadi question yes or no question.
Yes or no question itu adalah question yang membutuhkan jawaban yes or no, ya. Kemudian yang kedua adalah WH question. Yang kedua apa? WH question. WH question ini adalah seperti apa, mengapa, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Ketika Anda bertanya tentang kapan, di mana, itu menggunakan WH question. Ini adalah materi simple. Dulu saya waktu belajar di kursusan ataupun belajar di kampus, ini waktunya lama sekali. Suruh menghafalkan banyak rumus. Dan di buku ini sudah saya sederhanakan bagaimana Anda belajar membuat pertanyaan ini dengan mudah. Oke. Yang ketiga adalah tag question. Yang ketiga apa? Tag question. Jadi ada yes or no question, WH question. Yang ketiga adalah tag question. Jadi ada 3 bentuk pertanyaan. Oke. Kalau apakah ini adalah yes or no question. Tapi kalau apa, ini adalah WH question. Oke. Apakah kamu biasanya bangun pada pukul 5 setiap pagi? Ini ada kata biasanya setiap pagi, berarti usual activity kan? Apa? Usual activity berarti menggunakan simple present. Berarti bagaimana? Do you usually get up at 5 o'clock every morning? Let me repeat once more. Do you usually get up at 5 o'clock every morning? Tidak, saya biasanya bangun pada pukul 4.30 setiap pagi. Berarti no, I don't. I usually get up at 4:30 every morning. Nah, di sini 4:30 every morning. Anda harus tahu cara membaca jam. Oke, cara membaca jam itu ada American style, ada British style. Jadi ada gaya Amerika, ada gaya British. Anda harus tahu ini ya. Ada gaya Amerika, ada gaya British. Nah, di sini juga sudah saya ajarkan bagaimana cara membaca jam. Plus prakteknya, ada video pembelajarannya. Anda tonton video pembelajarannya plus buka bukunya, Anda bisa belajar di rumah masing-masing. Kalau sudah tidak ada pandemi, Anda bisa belajar langsung dengan saya bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari nol yang tidak perlu berlevel-level ya. Biasanya kalau belajar bahasa Inggris itu berlevel-level. Ini anak saya belajar ini levelnya sampai 12 level. Itu pun belum lama sekali. Satu level 3-4 bulan. Kalau 12 level berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sebenarnya singkat ya, singkat sederhana cara belajar bahasa Inggris. Jadi sesuatu itu akan menjadi mudah ketika ada seseorang yang melakukan riset penelitian tentang bagaimana cara melakukan hal itu. Nah, saya melakukan riset tentang bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari nol supaya tidak belajar bertahun-tahun. Nah, itu bagaimana? Nah, itu ya. Tidak, saya biasanya bangun pada pukul 4.30 setiap pagi. No, I don't. I usually get up at 4:30 AM every morning. Kalau pagi pakai AM. Kalau malam PM. Nah, ada AM, ada PM. Nah, AM itu adalah jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kenapa? Karena penanggalannya matahari ya. Kan penanggalan matahari, makanya kalau tahun baru Masehi, nah itu tahun baru Masehi ganti tahunnya adalah jam 12 malam. Jam 12 malam sampai 12 siang. Kalau jam 12 siang sampai jam 12 malam itu pakai PM. Artinya post meridian. Post itu setelah. Nah, ini ya, jadi EM. 4:30 AM every morning. You can say 4:30. 4:30 ini adalah American style. Kalau British style, we can say a half past 4. A half
past 4 ya. A half past 4. Bedanya apa, Sir? American itu ya. Kalau American itu jamnya dulu baru menitnya. Kalau British menitnya dulu baru jamnya. American we can say 4:30. Jamnya dulu baru menitnya. 4:30. Kalau British kebalikannya, menitnya dulu baru jamnya. A half past 4. Nah, a half past 4. Oke. Kemudian soal nomor 2, kapan pesawat dari Surabaya ke Jakarta berangkat? Pesawat dari Surabaya ke Jakarta berangkat pada pukul 7.45 besok pagi. Lah, di sini ada kapan. Kapan ini adalah WH question. Nah, WH question ini rumusnya adalah question word auxiliary baru subjek. Lah, rumusnya question word auxiliary subjek baru verb. Nah, di sini. Lah, kalau kapan berarti kapan pesawat dari Surabaya ke Jakarta berangkat? Ingat, kalau pesawat, jadwal kereta, jadwal bis, jadwal buka toko, ini adalah sesuatu yang sifatnya sudah terjadwal. Kalau sudah terjadwal, kita menggunakan simple present, sesuatu yang sudah terjadwal. Oke, jadi kalimatnya bagaimana? When does the plane from Surabaya to Jakarta depart? Oke, depart. Oke, when does the plane? Nah, when does ya? Question word auxiliary subject verb. When does the plane from Surabaya to Jakarta depart? Ingat, departnya tidak usah dikasih S. Kenapa nggak usah dikasih S? Karena sudah pakai does. Oke, pesawat dari Surabaya ke Jakarta berangkat pukul 7.45 besok pagi. Meskipun ada kata besok pagi karena sudah terjadwal, menggunakan simple present. The plane from Surabaya to Jakarta departs. Ingat, kalau yang positif harus dikasih S. Karena plane-nya satu, kata gantinya adalah it. Berarti the plane from Surabaya to Jakarta departs at 7:45 tomorrow morning. Nah, you can say 7:45. Ini adalah American style. Nah, American style, saya tadi katakan American style itu adalah jamnya plus menit. Kalau British, menitnya dulu plus jamnya. Kalau British bagaimana? The plane from Surabaya to Jakarta departs at 7:45. Berarti 7:45. 7:45. Kalau American 7:45. Mudah Americannya. Tapi Anda harus tahu British atau Americannya. Kalau American we say 7:45. Kalau British 7:45, jam 8 kurang 15 atau kurang seperempat tomorrow morning. Oke, kemudian soal yang nomor 3. Apakah matahari berputar mengelilingi bumi? Nah, di sini ini adalah kebenaran umum. Kebenaran umum adalah sesuatu yang benar di waktu sekarang, sesuatu yang benar di waktu lampau, atau sesuatu yang benar di waktu yang akan datang. Kalau kebenaran umum, kita menggunakan simple present. Kalau apakah berarti adalah bentuk yes or no question. Berarti bagaimana? Does the sun revolve around the earth? Does the sun revolve around the earth? No, it doesn't. No, it doesn't. The earth revolves. Ingat, the earth itu kata gantinya it, makanya revolve ditambahkan is, revolves. Nah, the earth revolves around the sun. Bisa dipahami? Oke, semoga bisa membantu Anda.
Ini latihannya simple-simple dulu. Setelah latihan simple-simple, nanti Anda semakin lama semakin kompleks. Kalau yang sederhana saja Anda kesulitan, bagaimana Anda akan belajar yang sulit? Nah, makanya nanti kalau di buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol ini latihannya menerjemahkan terus. Jadi tidak ada pilihan ganda. Latihannya menerjemahkan di seluruh tenses, Lah, tujuannya apa? Goalnya apa? Goalnya Anda bisa ngomong, bisa presentasi, bisa menulis paper atau makalah atau jurnal menggunakan bahasa Inggris. Supaya Anda tidak menggunakan jasa penerjemahan. Kenapa? Karena Anda bisa menerjemahkan sendiri. Sir, enaknya pakai Google Translate. Yes, Google Translate sangat membantu. Saran saya Anda juga bisa pakai Google Translate. Tapi kalau Anda nggak tahu ilmunya, Anda berpatokan 100% kepada Google Translate, ada miss. Kalau dulu 25% benernya, berarti salahnya 75%. Karena ini namanya sistem diperbaiki terus, Google Translate sekarang sudah 70% benar. Jadi 70% benar. Jadi apabila Anda mengetahui ilmunya, Anda cukup melengkapi 30% dari Google Translate. Dan Anda harus tahu bahwasanya Google Translate ini adalah teknologi yang perlu kita gunakan juga, membantu juga, yang terus diperbaiki. Tentu yang 2 tahun yang lalu sama sekarang jauh lebih bagus daripada 2 tahun yang lalu ya, diperbaiki terus. Tapi kalau Anda tahu ilmunya, Anda bisa membenarkannya. Lah, tapi makanya Anda harus melengkapi 30% dari Google Translate. Lah, Google Translate itu juga tergantung bahasa Indonesia Anda. Bahasa Indonesia Anda jelek, ya Google Translate-nya bingung gitu. Menerjemahkan ini kalimat kok nggak titik-titik ini. Bagaimana? Lah, Google Translate-nya juga bingung. Makanya gunakan teknologi itu Anda harus perbaiki menggunakan keilmuan yang Anda pelajari. Oke, soal nomor 4. Panitia telah mengumumkan hasil lomba ketika pelatihku menelponku. Nah, ini kurang A ya. Panitia telah mengumumkan hasil lomba ketika pelatihku menelponku. Nah, di sini sebenarnya adalah untuk mengekspresikan 2 konsep kejadian. Nah, 2 konsep kejadian gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah present perfect ketemu dengan simple present. Oke, ini Anda harus belajar di sini. Oke, panitia telah mengumumkan hasil lombanya. Berarti the committee has announced present perfect subject plus have or has plus verb 3 plus object. The committee has announced the result of the competition atau competition result atau the result of competition ketika pelatihku menelponku. When my coach calls me. Oke, let me repeat once more. Ini konsep 2 kejadian ya. The committee has announced, has diikuti verb 3, has announced, announcement kalau kata benda, pengumuman. Kalau mengumumkan announce, bentuk ketiganya tambahkan ed, announced. The committee has announced the result of the competition atau competition result. Ini Anda bisa menggunakan of atau tidak. Kalau menggunakan of berarti the result of the competition atau competition result when my coach calls me. My coach calls me. Coach calls. Nah, ini coach ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti kata gantinya he ditambahkan s atau is. Call harus ditambahkan s. Kenapa? Karena tidak diakhiri sh, ch, x, o, z, s. Calls me. Oke. Kemudian soal terakhir. Apakah kamu biasanya menyewa mobil jika kamu ingin pergi rekreasi? Berarti ini adalah bentuk apa? Yes or no question, karena di sini adalah apakah.
Oke, berarti ada kata biasanya, berarti menggunakan simple present. Berarti, do you usually rent the car when you want to go recreation? Let me repeat once more. Do you usually rent? Menyewa, rent. Rent. Makanya ada rental. Bahasa itu dari bahasa Inggris, di bahasa Indonesia kan jadi rental. Rent the car when you want to go. Jadi ingat, apabila di sini want ini adalah verb, go ini adalah verb, maka harus dipisah dengan to. If you want to go recreation, berarti ya ini ya, berarti yes I do. Berarti yes I do. I usually rent the car if I want to go recreation. Oke, seperti itu. Bisa dipahami atau tidak? Please komen yang positif di video kali ini. Nah, semoga kita bisa terus belajar. Saya share terus. Jadi di YouTube saya nanti akan saya share, satu, belajar bahasa Inggris dari nol, yang kedua belajar TOEFL dari nol. Untuk belajar bahasa Inggris dari nol secara sistematis, Anda bisa pesan buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol yang dilengkapi kurang lebih 100 lebih video yang menemani Anda setiap babnya. Jadi setiap babnya Anda akan belajar, buka buku plus buka e-course-nya, ada 100 lebih video. Jika Anda pengen belajar TOEFL, kalau di channel ini juga ada materi TOEFL, tapi hanya sebatas pembahasan soalnya. Untuk belajar lebih sistematis, lebih runtut, dari mana harus saya belajar? Anda bisa belajar dari buku pertama, konsep belajar TOEFL dari nol ini. Ini ada 200 video lebih, ada materi plus latihan plus pembahasan soalnya. Dan alhamdulillah sudah banyak yang lolos beasiswanya baik S2 maupun di S3, dalam negeri maupun luar negeri. Banyak yang sudah kasih testimoni. Begitu juga Anda juga bisa belajar listening TOEFL dari nol dan belajar vocabulary TOEFL dari nol. Dan semua buku yang saya sudah tulis itu semuanya disertai dengan e-course. Semoga materi ini dan buku-buku yang saya sudah tulis bisa membantu Anda untuk mengerjakan soal TOEFL ataupun belajar bahasa Inggris. Apa bedanya materi di YouTube sama di e-course? Jelas beda dong. Ini yang premium sama yang gratis. Kalau di YouTube Anda bisa belajar dengan saya gratis. Tapi yang kalau di e-course ataupun di buku, ini adalah eksklusif. Videonya runtut, sistematis, ada metodenya. Anda harus praktekkan metodenya ketika Anda proses belajar bahasa Inggris maupun TOEFL. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.